Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Puspitasari dari kelas KJ006. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu keterampilan membaca. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novia selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Mari kita mulai dari pengertian keterampilan membaca. Apa itu keterampilan membaca? Keterampilan membaca adalah aktivitas kompleks yang melibatkan kemampuan membaca, kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, serta kemampuan berkomunikasi. Menurut Henry Guntur Tarigan, beliau mengungkapkan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh suatu pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa tulis. Tujuan membaca secara umum, yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi, yang kedua untuk mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah ada, yang ketiga untuk memperoleh kesenangan. Nah, selanjutnya ada tujuan membaca menurut para ahli. Henry Guntur Tarigan mengungkapkan bahwa tujuan membaca adalah sebagai langkah memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca, mampu mengelompokkan atau mengklasifikasi, mampu menilai atau mengevaluasi, dan dapat melakukan perbandingan atau pertentangan. Selanjutnya, Farida Rahim juga berpendapat bahwa ada 9 tujuan membaca, yaitu sebagai kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah ada, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, serta mempelajari tentang struktur tes. Lebih lanjut lagi, Nur Hadi juga mengungkapkan bahwa tujuan membaca dibedakan secara umum dan khusus. Secara umum, tujuan membaca digunakan untuk mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Secara khusus, tujuan membaca adalah memperoleh informasi faktual, memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis, memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang, memperoleh kenikmatan emosi, serta mengisi waktu luang. Selanjutnya, ada hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan bahasa lainnya. Keterampilan membaca adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa. Mempelajari ilmu bahasa tentu tidak lepas dari 4 aspek keterampilan bahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Pemerolehan keterampilan berbahasa tersebut didapat melalui hubungan yang sudah teratur, yakni sesuai dengan individu manusia. Karena melalui urutan yang teratur, maka 4 keterampilan berbahasa ini memiliki hubungan yang berkaitan dan hubungan yang timbal balik. Maka dari itu, keterampilan membaca mempunyai hubungan timbal balik dengan keterampilan bahasa lainnya. Yang pertama, ada hubungan membaca dengan berbicara. Penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan berbicara dengan membaca. Seseorang yang banyak membaca akan memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan baru. Lalu, seseorang yang mempunyai rasa percaya diri akan mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbicara di depan umum. Dengan bekal ilmu dari bacaan, seseorang akan cakap dan tanggap diajak berbicara dan bisa menjadi teman yang baik. Lalu selanjutnya ada hubungan membaca dengan menulis. Seseorang yang bermaksud menulis, dia akan berusaha menggali ilmu dari buku terlebih dahulu. Dia betul-betul menyadari bahwa salah satu bekal menulis adalah membaca. Dengan membaca, seseorang penulis memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan
cara-cara menulis yang baik, serta kosakata yang banyak. Untuk memperoleh semua bekal itu diperlukan kemampuan membaca yang baik dan efektif agar dia tidak salah mengkomunikasikan dan menginformasikan informasi yang telah dibacanya ke dalam tulisan. Selanjutnya, ada hubungan membaca dengan menyimak. Membaca dan menyimak merupakan keterampilan reseptif. Menurut Taligan, mengungkapkan bahwa keterampilan menyimak merupakan dasar atau faktor yang penting bagi suksesnya seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Lalu, selanjutnya ada teknik-teknik membaca. Sebagian besar dari mereka masih menggunakan teknik membaca pada umumnya, yaitu membaca kata per kata, halaman per halaman, bab per bab. Namun, ada loh teknik efektif yang dapat mempermudah proses membaca, yaitu baca layar atau skimming, baca memindai atau scanning, baca pilih atau selektif, dan baca lompat atau yang biasa disebut dengan skipping. Nah, yang pertama di sini ada baca layar atau skimming. Baca layar adalah teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal. Tujuannya mempermudah mengetahui secara cepat isi buku dengan hanya melacak informasi yang sekiranya menarik dan ingin diketahui secara mendalam. Lalu yang kedua ada baca memilih atau yang biasa disebut dengan scanning. Jenis bacaan ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Ketika seseorang membaca tatap, ia akan melampaui banyak kata. Lalu selanjutnya ada baca pilih atau selecting. Jenis teknik membaca ini terbilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya memilih teks dan bagian yang pentingnya saja. Teknik ini dilakukan sebelum kegiatan membaca, seperti membaca judul pada surat kabar. Selecting digunakan oleh penulis yang ingin mengembangkan tulisannya hingga menjadi menarik. Dalam mengembangkan tulisan dibutuhkan setidaknya monitoring berita yang memuat informasi sama dengan yang ingin dikembangkan. Lalu yang terakhir ada baca lompat atau yang biasa dengan skipping. Skipping adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak perlu atau bagian yang sudah dimengerti. Dengan kata lain, jika tulisan yang dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan, maka langsung beralih ke bagian lain. Oke, kita sudah berada di penghujung presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.